Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rajuwadi Satria Ikram. Saya dari unit kerja Jakarta. Saya dari kelompok 2, angkatan 2. Baik Sobat SAR, kali ini saya akan menunjukkan podcast berakhlak, nilai-nilai yang dimana akan menginspirasi ASN, pencarian dan pertolongan. Hari ini saya akan membahas bersama dengan Bapak Rifan. Halo Sobat SAR, kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Rifan. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, apa sih yang dimaksud dengan internalisasi nilai-nilai berakhlak dalam ASN khususnya di Basarnas Pak? Oke, saya akan menjawab terkait internalisasi berakhlak. Dengan sesuai dengan namanya berakhlak, berarti kita harus menerapkan nilai-nilai seperti yang telah ditetapkan untuk kita sebagai aparatur sipil negara, ya. Yang pastinya berakhlak, ya, dimana ini sudah menjadi simbol yang pertama itu adalah berorientasi pada pelayanan masyarakat, ya. Dimana kita dituntut, ya, dan menjunjung tinggi pelayanan yang ramah kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu memahami, ya, terkait kinerja kita seperti apa pekerjaan kita dalam melakukan pencarian dan pertolongan di lapangan. Nah, selanjutnya bersifat akuntabel, ya. Bersifat akuntabel di mana kita dituntut untuk harus tegas, jujur, amanah, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, ya. Dan juga harus memiliki integritas yang tinggi di dalam diri, ya. Selanjutnya, adapun dari berakhlak itu kompeten, ya, dimana kita dituntut untuk kompeten dan memiliki, ya, keterampilan dalam bertugas. Yang pastinya kita sebagai rescuer, ya, memiliki kompetensi dalam bidang pencarian dan pertolongan. Nah, hal itu tersebut harus kita kembangkan pastinya. Nah, jangan sampai ketika kita bekerja di lapangan, ya, seperti yang telah disampaikan, korban tetaplah korban, jangan sampai kita menjadi korban. Nah, itu. Selanjutnya, adapun nilai-nilai yang harus kita terapkan adalah nilai-nilai harmonis, ya, dimana kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita harus melihat dari baik itu latar belakangnya seperti apa, apakah dia relawan atau apa, tetap kita hargai satu sama lain. Jangan sampai, ya, kita membeda-bedakan kasta, ya. Wah, ini kita ASN, si dia ini relawan. Nah, jangan sampai seperti itu, sehingga kita harus selalu menghargai satu sama lain. Nah, selanjutnya adapun nilai adaptif, ya, dimana kita dituntut untuk bersifat improve, ya, berpikir cepat terhadap tindakan-tindakan, resiko-resiko apa yang bisa mengancam kita di lapangan, ya. Selanjutnya adapun nilai loyalitas. Nah, di sini juga kita harus dituntut untuk selalu, ya, mengutamakan kepentingan pekerjaan dibandingkan ke keluarga, ya. Walaupun keluarga itu juga penting, ya, penting, benar. Apalagi ketika kita sudah berkeluarga, ya. Nah, selanjutnya, adapun nilai-nilai terakhir itu adalah nilai kolaboratif, ya, kolaboratif, ya. Dimana kolaboratif ini kita harus menjunjung sinergitas, ya, bukan hanya sinergitas saja, tetapi kita harus berlapang dada, ya. Berlapang dada ini dalam hal pekerjaannya. Ketika ada kritik maupun saran yang diberikan kepada kita, ya, itu harus kita terima dengan lapang dada. Kita terima masukannya sebagai pengembangan kita, dan itu jadi bahan evaluasi kita sebagai rescuer di lapangan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa strategi yang Bapak terapkan dalam membangun budaya kerja yang harmonis dan kolaboratif Pak? Nah, adapun, ya, strategi saya dalam menerapkan hal tersebut, yang pastinya sebelum saya melakukan pekerjaan, ya, saya akan menyampaikan, ya, seperti halnya musibah KMM, kondisi membahayakan manusia di suatu tempat lah, ya, atau di kali atau di sungai. Nah, di sini hal yang harus saya terapkan adalah bagaimana cara kita memanajemen organisasi ini agar berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, dengan hal tersebut kita bisa merangkul yang karakternya, ya, sehingga terbentuklah yang harmonis. Nah, selanjutnya, karena kan tadi harmonis ini kita selalu menghargai satu sama lain, ya, baik latar belakangnya itu apa di belakangnya, ya, itu tetap kita hargai. Selanjutnya strategi kedua yang terkait kolaboratif, ya, itu tadi
seperti yang saya sampaikan di awal juga, bahwasanya strategi yang kita terapkan adalah selalu terima apapun itu kritik dan saran ketika kita bekerja dalam menerapkan nilai-nilai akhlak di lapangan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak perlu tidak media sosial atau komunikasi digital dalam menyebarkan semangat berakhlak di kalangan ASN muda? Ya karena saya juga pegiat sosial Baik. dan bermain media sosial, ya mungkin hal ini sangat, apalagi ya dengan teknologi yang saat ini ya, dengan informasi-informasi itu sangat cepat ya di badai media sosial ya, sehingga kita di Basarnas sendiri juga harus menerapkan, harus gencar ya, selalu menerapkan nilai-nilai tersebut sehingga masyarakat itu tahu bahwasanya itu Basarnas itu bukan hanya sebagai ya pekerja lapangan biasa, tetapi ada nilai-nilai yang kita terapkan di dalamnya sehingga penyampaian kita terhadap pekerjaan kita itu sampai ke masyarakat. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Apa pesan Bapak untuk rekan-rekan ASN Basarnas agar bisa menjadi agent perubahan nilai berakhlak baik itu di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat Pak? Oke. Ya. Mungkin ada pesan saya kepada rekan-rekan ya, sebagai ASN muda yang dimana yang pastinya akan jadi teman kerja saya ya, dan juga yang akan bekerjasama dengan saya. Yang pastinya ada hal-hal yang harus saya berikan, beritahukan. Yang pastinya pertama, selalu terapkan nilai-nilai apa yang menjadi dasar kalian dalam bekerja. Ya. Yang kedua, terus berorientasi, menjunjung yang namanya undang-undang dasar, bahwasanya kita sebagai ASN tetap berpegang teguh kepada undang-undang dasar, ya. Dan juga tetap selalu teguh dalam mempertahankan NKRI, nama instansi, nama pribadi, serta nama negara. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekian obrolan podcast yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. We are family, Alfikam Jagat Samaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.